Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik. Kalian semua ini? Di Poland, Bu, apa? Angel juga, Bu. Angel juga ya? Sepertinya kelas ini gimana ya saya bilang, sangat malas untuk belajar. Dari hari semalam, minggu semalam, saya masuk ke sini, siswanya ini saja. Yang lainnya bagaimana? Apakah sama dengan guru yang lain atau cuma dengan saya saja, bagaimana? Untuk menyingkat waktu ya, untuk anak-anak ibu kita mulai saja. Bagaimana biasanya kita berdoa dulu, silakan ketua. Ketuanya. Baiklah, kepada teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, ibu ingin mengabsen dulu melihat kehadiran anak-anak ibu. Ada semua ya, sepertinya tidak ya. Jadi siapa Angel sama yang ini ya? Sekolahnya yang sini ya. Bentar ya. Ada tugas tidak yang saya kasih? Belum. Dengan saya ada ya tugas. Untuk kelas sebelah atau bagaimana? Mungkin di kelas sebelah, Bu. Kalau Hani tidak ada. Mungkin Ibu cuma. Baik. Di sini saya akan menjelaskan materi yang baru ataupun sambungan materi yang kemarin. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa langkahnya, fungsinya bagaimana, tujuannya dan artinya apa. Setelah itu, saya akan membagikan kelompok untuk anak-anak sekalian. Kita jumlahnya di sini, ya. Buat aja 2 kelompok. Ada yang 3, ada yang 2. Nah, membagi kelompoknya anak-anak aja. Terserah. Itu saya bagaimana? Terserah, Bu. Yaudah, anak aja yang pilih. Anak lainnya. Ada yang 3 dan 2 karena kita dikit ya. Berarti 2 kelompok ya. 2 kelompok. Silakan dibagi. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit ya. Persiapkan alat tulis masing-masing. Oke. Ayo dulu. Minggu 2. Balik, Bu. Ya. Tidak menggunakan suara, Nak. Iya, Bu. Udah ya. Sekarang ada 2 kelompok. Ini kelompok 1 2. 2 ya. Yang pertama itu ada Dini, Eli dan Dini. Indah. Indah maksud saya, Indah, Eli, Dini benar. Ini kelompok 2. Satu lagi Nak. Udah. Kalau Angel datang seharusnya sudah pasti ada yang 3-3 ya. Baik, langsung saja mungkin dengarkan baik-baik untuk setiap grup ataupun setiap tim. Saya akan bahas mengenai materi ini singkat padat jelas. Dan saya akan melemparkan setiap pertanyaan ataupun saya akan memberikan diskusi. Setiap kelompok membuat pertanyaan minimal 3
dan kelompoknya atau kelompok yang lain akan menjawab pertanyaan yang dibuat kelompok ini. Misalnya kelompok 2 memberi pertanyaan dan kelompok 1 yang menjawab, gitu ya. Ada 3 pertanyaannya. Nah setelah itu setiap kelompok atau setiap grup akan maju ke depan mempresentasikan hasil apa jawabannya setiap pertanyaan dari tim yang sebelah, begitu ya, dan membuat kesimpulan. Baik, di sini saya membahas arsitektur sistem komputer. Arsitektur sistem komputer, misalnya itu sel instruksi, jumlah bit yang dibutuhkan, penyajian data, mekanisme IOS. IOS ada yang tahu IOS? Ada yang tahu IOS? Atau teknik pengalaman ataupun advanced technology. Nah, bentar. Terus arsitektur komputer ini sering disamakan dengan organisasi komputer. Tapi anak-anak sekalian, arsitektur dengan organisasi komputer ini sangat beda. Perbedaannya apa? Cara kerjanya beda, terus penggolongannya sangat beda. Nah, bedanya itu di mana? Ada yang tahu bedanya di mana? Ada yang tahu bedanya di mana? Bedanya itu anak-anakku sekalian, harga dan karakteristik masing-masing setiapnya. Nah, karakteristik dan atau harga misalnya di organisasi beda, di arsitektur beda. Begitu. Kinerjanya juga berbeda. Ada yang tahu kata komputer berasal dari mana? Ada yang tahu? Kata komputer berasal dari mana? Ya, komputer. Saya kasih clue, Inggris. Yang biasa disebut sebagai komputer, baik. Ini komputer. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2, Bu. 1 poin untuk kelompok 2. Komputer, yang artinya adalah, silakan. Gak apa-apa. Ya. Menghitung, rincikan lagi nak. Ada. Yang artinya adalah sebagai alat bantu untuk pekerjaan manusia yang digunakan bisa untuk pekerjaan, bisa menghitung juga bisa. Dan fungsi utamanya adalah sebagai alat bantu dalam pekerjaan manusia, meringankan ataupun membantu proses agar kerja manusia itu stabil dan cepat. Indah ya, kelompok 2 poin untuk kelompok 2. Ayo dong kelompok 1. Nah, definisi komputer adalah sekumpulan data. Ayo. Setiap materi atau penjelasan saya sampaikan akan berkaitan dengan diskusi nanti kalian. Ayo, silakan. Ada. Definisi komputer. Komputer merupakan suatu alat elektronik yang berfungsi untuk komputer merupakan elektronik yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia, memperingankan, dan komputer ini terdiri dari input dan output. Kalau misalnya input itu menerima, kalau misalnya output mengeluarkan, begitu nak ya. Nah, ya, komputer itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu pengolahan data, biasa disebut dengan data processing. Yang kedua penyimpan data, yang biasa disebut data store. Yang ketiga pemindahan data, biasa disebut dengan data movement. Yang keempat, yang terakhir kendali atau biasa disebut kontrol. Fungsi komputer, tadi saya menyebutkan namanya input atau memasukkan. Input device biasa disebutkan atau disebut alat masukan. Nah, input device ini berada di urutan pertama, yakni fungsi komputer. Ya. Alat masukan atau input device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya nak, input device memasukkan. Contohnya, ya HP,
memasukkan sekarang mengeluarkan data ataupun mengeluarkan hasil data yang diproses begitu. Menampilkan sebagai hasil pengolahan data keluaran berupa hard copy atau biasa disebut dengan hard copy ini kertas begitu. Soft copy ke monitor ataupun berupa suara. Nah, EOSport yang saya katakan tadi, bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem, peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Nah, selanjutnya ada CPU atau sentral processing. Baik, masih aktif ternyata. Merupakan otak sistem komputer yang memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau biasa disebut dengan Arithmetical Logical Unit, dan sebagai pusat pengolahan ada CU ataupun control unit sebagai pengontrol kerja komputer. Dan bila kalau mendengarkan saya karena selanjutnya ada memori. Memori terdiri dari apa? Ada dua bagian yakni RAM dan ROM. RAM adalah penyimpanan sementara. Sebentar saya pending. Baik, yang lain. RAM adalah nggak apa-apa nak. Kita sama-sama belajar. Nanti sama-sama kita masukin. RAM adalah ya merupakan memori internal. Memori internalnya berarti ROM. Data, selanjutnya data bus atau bus, biasa disebut dengan database. Adalah jalur-jalur perpindahan data untuk modul dalam sistem komputer. Ya, database. Baik, masih aktif ya, belum tidur, belum ngantuk. Nah, sifatnya ini bidirectional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus. Biasanya terdiri dari 8, 16, 32. Angka-angka yang saya sebut ini adalah angka-angka bit, ya. Nah, selanjutnya ada address, ada control. Nanti saya akan tugaskan untuk kelompok-kelompok yang saya bagi tadi, ya. Untuk mencari-carinya bagaimana. Di sini saya sudah membuat beberapa soal. Tapi sebelumnya tidak ada kerjasama ya, saya ngomong ya. Tidak ada kerjasama antara tim ataupun antara tubuh. Begitu. Salah satu dari Anda mencatatnya? Ada? Indah ini. Ada? Ada. Atau saya yang menulis? Iya, tulis depan. Iya. Tidak banyak. 3 tapi beranak. Anak-anaknya ada berapa? 5. Anak-anak. Indah. Yang kelompok lain perhatikan ya nak. Nah, satu aja perwakilan. Kami udah di papan tulis.
minggu depan sebelum ibu masuk ke sini, ketuanya ataupun sekretaris mohon yang lain kali ruangan dibersihkan, dirapikan, ya. Jika ada fokus ataupun file, mohon diambil di atas ya. Ya, silakan perwakilan dari pihak anggota tim tulis saya memasang instruksi bagaimana kerjanya. Jangan tidak. Sudah siap dulu kan? Ya. Yang satu bagaimana? Nomor 3 Bu. Di sini saya sudah membuat 3 soal untuk setiap perbuatan tim, soalnya sama. Tapi saya harus walaupun soalnya sama, jawabannya berbeda, cara penyampaiannya berbeda. Itu tidak ada kerjasama antara tim atau buku. Baik, contohnya seperti ini. Yang pertama, sebutkan 4 struktur utama pada sebuah komputer. Yang pertama itu mengenai sentral prosesor unit atau biasa disebut dengan CPU. Yang kedua memori utama, input dan output. Nah, yang pertama kan ada central processor unit ataupun biasa disebut dengan CPU. Saya inginkan pengertiannya apa, bagaimana cara kerjanya. Nah, tapi di sini jangan bawa buku nantinya, bisa dijelaskan bagaimana cara kerjanya saja. Begitu ya. Dan begitu instruksi selanjutnya sampai D. Nah, yang kedua, sebutkan fungsi-fungsi yang harus beroperasi pada sebuah komputer. Sebuah tim ataupun regu, saya ingin memperhatikan maksud saya menjelaskan bagaimana cara sistemnya, beroperasinya bagaimana. Nah, yang ketiga juga begitu. Iya. Saya kasih waktu 15 menit cukup? Cukup, Bu. 15 menit cukup, Nak? Baik. Saya kasih waktu yang mudah sekarang, silakan dikerjakan. Kalau misalnya ada Anda sekali tidak mengerti, mau tanya saya tidak apa? Ya, ditanyakan, jangan malu-malu, Nak. Untuk sekretaris yang mana? Sekretaris absensinya mohon diantar ya. Untuk saya nanti di kantor. Selesai ini saja. Baik, silakan. Bu, ya, nanya. Ya, yang ada nomor 1 itu harus dijelaskan semua. Ya, saya simpel sih, Nak, itu pengertiannya saja, terus cara kerjanya bagaimana, Bu? Ya, saya kan input pengertiannya apa? Tadi kan saya boleh sedikit input kan masukan. Nah, cara input kerjanya bagaimana? Iya, inputnya bagaimana? Ya, lebih gampangnya bagi-bagi saja. Aku nomor 2. Ada kesulitan tidak apa tanya kepada saya. Bagaimana bisa? Namanya saya? Waktu berjalan, Nak. Nomor 2. Itu kan sistem operasi. Sebutkan fungsi-fungsi yang harus beroperasi pada sebuah komputer. Fungsi-fungsi yang harus beroperasi. Fungsi-fungsi ini maksudnya adalah misalnya memori utama itu operasinya bagaimana? Output itu cara kerjanya di komputer itu bagaimana? Iya. Tadi kan nomor 1 ada pengertiannya. Kan di sini kan disebutkan fungsi-fungsi yang harus beroperasi begitu. Iya, itu ada. Iya, kan ada bagian. Nah, itu karena yang saya sebutkan contohnya keyboard gitu. Dan sana.
Saya kasih dulu lagi, misalnya itu nomor 2 nak, fungsi observasi itu ada penyimpanan data. Penyimpanan data masuk ke mana itu? Penyimpanan data. Ya udah begitu. Itu contohnya. Yang nomor 2, fungsi-fungsinya. Penyimpanan data masuk ke mana? Terus pemindahan data. Kelasnya lumayan kotor ya. Si Angel sama si Polan. Lain kali kalau misalnya tiketnya tidak datang, apa salahnya kelas ini bekerjasama untuk membersihkannya. Takutnya ada dari dinas memeriksa bagaimana kebersihan kita. Udah, waktunya berjalan nak. Jangan terpaku sama buku. Begitu, boleh. Itu kan sebagai alat bantu kalian. Tidak apa. Bagaimana ada kendala? Ayo waktunya berjalan loh Indah. Jangan menghibur aja bang. Lain kali untuk ketua sapunya mohon dibereskan ya nak ya. Berantakan sekali kalian. Banyak nyamuk bersama bagus. Waktunya 5 menit lagi. 5 menit. Kalian sudah sepakat 15 menit. Saya tidak mau ini menjadi tugas. Saya mau hanya ini kelas juga. Iya Bu, sebentar lagi sih ya Bu. Baik. Lagi. Udah, kelompok 2. Udah Bu, saya ini semuanya aktif ya, jangan berpatokan kepada satu orang ya. Semua ngomong ini kan hanya ini individu, kalau misalnya buat begini. Ya udah, untuk kelompok 1. Ini kalau nanti maju ke depan atau kemana? Maju ke depan nak, lebih baik. Ya. Iya memang.
Sudah. Silakan dipilih untuk moderatornya dan pemilihnya untuk dua pengguna saja. Berarti kelompok satu sini ya. Udah nak, kelompok dua udah. Baik. Inisiatif kelompok siapa yang ingin maju pertama? Inisiatif sendiri. Baik. Sebelum saya tunjuk. Kelompok dua siap. Sepertinya ini pasal ya. Namanya banyak mungkin. Kelompok dua siap. Sekarang maju ke depan. Presentasikan apa yang kalian dapat. Suaranya yang lantang lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban yang telah diberikan oleh Ibu. Saya sebagai moderator dan ini teman saya yang sebelah kiri sebagai penjawab dan ini sebelah kanan saya sebagai konsulen. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Indah Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita tahu prosesor adalah alat dari komputer, central processing unit atau CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengunahan. Intinya, di mana data yang masuk diproses ke dalam CPU, intinya diproses kemudian mungkin diolah menjadi keluaran yaitu nanti di output. Yang kedua yaitu memori utama. Memori utama yaitu berfungsi sebagai penyimpanan data. Ini itu yang kami dapat. Kemudian input artinya memindahkan data ke memasukkan input data, masukkan metode dari misalnya dari keyboard, kemudian yang terakhir itu output artinya hasil yang sumber dari dimasukkannya itu input, kemudian central processing unit atau CPU diolah di situ di prosesor, kemudian disimpan di memori utama, kemudian keluarannya itu hasil datanya di output. Itu jawaban saya nomor 1. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu sebutkan fungsi-fungsi yang harus beroperasi pada sebuah komputer. Di mana jawaban saya yaitu yang pertama ada mouse, di mana kegunaannya yaitu antara lain yaitu untuk mengontrol kursor. Di mana kan kalau kursor itu gerakan dia itu untuk mengontrol, sebenarnya kita akan memilih besar gitulah dengan cara menggerakkan mouse. Yang kedua yaitu CPU, di mana yaitu CPU adalah sebuah perangkat keras yang menjadi proses pemrosesan data. Yang ketiga yaitu ROM, merupakan salah satu memori dalam komputer. Yang keempat yaitu RAM, di mana RAM ini yaitu untuk menyimpan data-data. Mungkin itu sajalah jawaban yang saya dapat. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman kami yaitu Elvin Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya menjawab pertanyaan.
suaranya bagaimana? Apakah yang dimaksud dengan pelanggan para pelajar? Sebutkan contohnya. Maksudnya kalau satu sama pertanyaan yang kayak selalu saya. Tetapi mencangkupi dan mereka jawab. Jangan diulangi ya. Tanya silakan lagi maaf. Hardware adalah perangkat keras di mana kita bisa melihat dan mengukurnya secara nyata. Contohnya keyboard, mouse, scanner, dan disk. Dan saya sejawab. Saya kembalikan. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 1, silakan duduk di tangan. Bersedia menjawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ermilawati Harahap dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Di antara fungsi-fungsi yang beroperasi pada komputer, fungsi yang manakah yang paling utama dalam komputer? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Armilawati, di mana pertanyaannya yaitu Fungsi yang paling utama dalam sebuah komputer. fungsi yang paling utama dalam sebuah komputer yaitu CPU, di mana fungsi dari CPU adalah otak dari sebuah komputer, di mana jika tidak ada otak dari sebuah komputer maka tidak bisa berjalan ataupun digunakan. Misalnya kayak manusia jika tidak mempunyai otak kan otomatis ada kurangnya gitu. Itulah jawaban dari saya. Apakah bisa? Saya menerima jawaban dari saudara. Terima kasih. Bu, ya. Ini Pak Istimewa orang sudah kan Bu ya? Iya. Oh, waktu kita sudah habis. Mungkin waktu kita habis waktu ya bagi kelompok tadi ya. Iya, Bu. Jadi bagaimana kelompok 2 biasa saja? Kelompok 1 Minggu depan, Bu. Kan minggu depan ya. Kita pertemuan, Bu. Baik. Ya, selamat untuk nak. Waktu kita sudah habis. Baiklah, sekianlah hasil dari jawaban kami atau presentasi kami. Kurang lebih janggalnya, kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tunggu sebentar ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil ataupun maju. Dan untuk kelompok berikutnya, minggu depan saya nak ya. Iya, Bu. Kita sudah habis. Mohon maaf untuk yang belum tampil. Baik, saya akan menarik sebuah kesimpulan atau perangkuman dari materi yang saya sampaikan dari arsitektur sistem komputer. Arsitektur sistem komputer adalah merupakan suatu perencanaan ataupun pemrosesan dalam suatu komputer yang didasari dari suatu perangkat keras perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, dan meliputi suatu benar ataupun pengguna ataupun pelaku yang disebut sebagai user. Baik, demikian materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Untuk kelompok berikutnya belum tampil, minggu depan saya nak ya. Baik. Untuk kurang dan ganjalnya saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Selamat siang dan terima kasih. Siang, Bu. Pas kemarin udah duluan tuh. Saya tidak enak mengambil waktunya.